Pemirsa, viral di media sosial, sebuah odong-odong mengalami kecelakaan karena tak kuat menanjak di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, akibatnya sejumlah penumpang terluka akibat jatuh ke semak-semak. Video amatir memperlihatkan sejumlah warga berhamburan menyelamatkan para penumpang odong-odong yang terbalik di rea kebun kampung Tarogong, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah korban diketahui mengalami luka akibat taling tindih. Korban yang terluka berat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya, mobil wisata ini mengangkut penumpang yang dipenuhi ibu-ibu dan anak-anak yang berkeliling wilayah sekitar. Nahas, saat melintasi tanjakan curam menikung, mobil mendadak mundur dan jatuh terjungkal ke area kebun. Selain kelebihan muatan, mobil wisata ini diduga bermasalah pada bagian rem. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sementara kasusnya masih ditangani Laka Lantas Polsek Rumpin. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Nekat curi motor di keramaian, seorang pelaku curanmor di kawasan Sepande, Candi Sidoarjo, Jawa Timur diamuk basah. Pelaku yang merupakan residivis sudah melakukan aksi pencurian di dua tempat yang berbeda. Keramaian warga yang sedang berbelanja jelang Ramadan di kawasan Sepande, Candi Sidoarjo, Jawa Timur mendadak gempar akibat adanya maling motor yang berhasil ditangkap massa. Pelaku terpergok mencuri sebuah motor yang sedang diparkir saat pemiliknya berbelanja. Korban yang mengetahui motornya akan dibawa pelaku berteriak minta tolong dan pelaku pun berhasil ditangkap. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku. Beruntung di saat bersamaan ada anggota Polresta Sidoarjo yang sedang patroli dan langsung mengamankan pelaku ke polsek setempat. Yang jelas tersangka residivis sudah pernah menjalani hukuman. Hampir ini ada beberapa TKP, mungkin ada sekitar 2. Tapi menurut pengakuan tersangka, dia melakukan 1 kali, 2 kali ini gitu. Pelaku yang baru keluar lapas sekitar 2 bulan terakhir sudah melakukan aksi pencurian di 2 tempat berbeda. Aksi pertama di kawasan Gayungan, Surabaya berhasil membawa kabur motor. Sementara aksinya kedua di Sidoarjo gagal karena terpergok warga. Pemirsa, isak tangis mewarnai pemakaman Pasutri dan anaknya yang menjadi korban kecelakaan maut di Karawang, Jawa Barat. Ya, seorang korban remaja wanita yang selamat mengalami trauma psikologis. Isak tangis pecah saat prosesi pemakaman berlangsung di tempat pemakaman umum dekat rumah duka. Syifa, anak perempuan yang selamat, tampak terpukul dan terus menangis menyaksikan pemakaman kedua orang tuanya serta sang adik. Syifa selamat dari kecelakaan maut dan hanya menderita luka ringan namun masih mengalami trauma psikologis. Menyampaikan ke Bu RT bahwa terjadi kecelakaan di area di kolong jembatan Jalan Baru. Jadinya itu langsung saya ke sana melakukan evakuasi. Akhirnya alhamdulillah sekitar jam 12-an udah terevakuasi semuanya. Ya sayangnya ada korban itu Pak Isdik, Bu Isdik, dan sebelumnya satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak menjadi korban kecelakaan maut pada Minggu malam. Mobil yang mereka tumpangi tertimpa peti kemas truk kontainer bermuatan minyak sayur kemasan seberat 32 ton. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Barreskrim Polri ungkap sejumlah narkoba yang ditemukan di dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Dan dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengkonsumsi narkoba.
Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasubdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Bareskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi. Tim Liputan Anjus melaporkan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison mengkonfirmasi bahwa hasil gelar perkara menyepakati peningkatan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. Jadi dengan penetapan ini penyidik akan segera melaksanakan proses hukum lebih lanjut dan tersangka dijerat pasal berlapis. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta. Ya pemirsa, polisi terus buru pelaku penembakan suami anggota DPRD yang terjadi di Rumah Jadi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Polisi sudah periksa 9 saksi dan menganalisa rekaman CCTV. Polisi memeriksa 9 saksi, diantaranya warga di lokasi kejadian dan 1 orang lainnya adalah suami anggota DPRD yang menjadi korban penembakan. Para saksi diperiksa di unit 2 Satreskrim Polres Pekalongan. Pemeriksaan saksi ini bertujuan untuk mencari titik terang siapa pelaku penembakan. Selain 9 saksi, polisi juga memeriksa kamera pengawas atau CCTV di lokasi sampai dengan semua jalur jalan yang dilewati. Hingga saat ini, tim penyidik dari Polres Pekalongan dan juga Polda Jawa Tengah sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 9 orang saksi yang ada di TKP, dan kemudian juga kami sudah melakukan pengambilan rekaman CCTV untuk dilakukan analisa sehingga bisa mengumpulkan bukti-bukti pendukung dan juga untuk menentukan ciri-ciri pelaku yang lebih jelas. Sebelumnya korban tengah duduk santai di teras rumah bersama 2 rekannya. Tiba-tiba seorang pelaku datang menggunakan motor dan melepaskan tembakan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.